Pada tahun 1994, Konferensi Kependudukan di Kairo atau ICPD pertama kali menyatakan tentang konsep kesehatan reproduksi serta hak-hak reproduksi dan hak-hak asasi perempuan. Sementara pada tahun 1995, Konferensi Perempuan Internasional di Beijing juga mengeluarkan rencana aksi terhadap beberapa isu hak asasi perempuan, salah satunya tentang kekerasan terhadap perempuan. Kepedulian dunia internasional terhadap persoalan hak asasi perempuan ini juga terjadi di Indonesia. Banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan dan itulah yang mendorong sekelompok aktivis Yogyakarta untuk mendirikan Rifka Anissa pada tahun 1993. Rifka Anissa meyakini bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena berbagai faktor yang saling mendukung. Rifka Anissa menggunakan kerangka kerja ekologis atau ecological framework untuk memahami penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Secara sederhana, kerangka kerja ekologis ini digambarkan sebagai 5 lingkaran konsentris yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Lingkaran yang paling dalam pada kerangka ekologis ini adalah riwayat biologis dan personal yang dibawa masing-masing individu ke dalam tingkah laku mereka dalam sebuah hubungan. Lingkaran kedua merupakan keluarga atau kenalan dalam hubungan dekat lainnya. Lingkaran yang ketiga adalah institusi dan struktur sosial baik formal maupun informal di mana hubungan tertanam dalam bentuk pertetanggaan di tempat kerja, jaringan sosial, dan kelompok kemitraan. Lalu lingkaran keempat adalah lingkungan ekonomi dan sosial, termasuk norma-norma budaya dan sistem hukum negara, dan lingkaran yang paling luar adalah lingkungan ekonomi dan sosial global. Sebagai Women Crisis Center, Rifka Anissa melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan untuk menjadikan mereka berdaya dan mandiri. Pendampingan dilaksanakan di ruang konseling, penjangkauan ke lokasi korban, maupun melalui berbagai platform media online. Bentuk layanan pendampingan ada konseling psikologi, konsultasi dan pendampingan hukum, pendampingan psikososial, dan layanan shelter sesuai kebutuhan korban. Setiap tahun, rata-rata ada 300 kasus yang didampingi. Selain melakukan pendampingan langsung, Rifka juga menginisiasi pengembangan jaringan kerja, berangkat dari kompleksitas kebutuhan korban. Pada tahun 1996, lahirlah konsep layanan tripartit antara Lembaga Layanan Psikologi, Hukum, dan Kesehatan bersama Rumah Sakit Mantirapih dan Polda DIY. Konsep tripartit Rifka Anissa ini menginspirasi lahirnya Cikal Bakal Forum Perlindungan Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta atau dikenal sebagai FPKK DIY pada tahun 2004 yang dikukuhkan Surat Keputusan Gubernur DIY nomor 199 tahun 2004. Dalam perjalanannya, Rifka Anissa bersama FPKK DIY mengembangkan rujukan layanan berjejaring dari layanan tripartit berkembang menjadi layanan komprehensif, meliputi penanganan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial dalam kerangka rujukan antar lembaga layanan. Forum juga memiliki fungsi advokasi layanan, diantaranya adalah mengadakan panduan layanan berjejaring di wilayah DIY yang juga mencakup perempuan korban dengan HIV dan disabilitas, panduan penyelenggaraan layanan shelter di masa pandemi COVID-19, serta mewujudkan mekanisme pembiayaan kesehatan gratis bagi perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mulai tahun 2000-an, Rifka Anissa memulai strategi pendekatan laki-laki atau male engagement. Sampai kini telah memproduksi berbagai buku terkait laki-laki dan maskulinitas, dan lebih aktif dalam jaringan aliansi laki-laki baru atau White Ribbon Campaign. Selanjutnya, Rifka Anissa juga melakukan konseling untuk laki-laki pasangan, khususnya pada kasus-kasus intimate partner yang mengakses layanan Rifka Anissa.
Mengapa bekerja dengan laki-laki ini penting? Ini karena faktanya lebih dari 80% perempuan korban memilih kembali kepada pasangannya. Dan sebenarnya laki-laki pelaku kekerasan dapat belajar untuk berubah. Fakta berikutnya, mayoritas laki-laki adalah bukan pelaku kekerasan dan pemegang kekuasaan. Sehingga jika laki-laki ikut menyuarakan kesetaraan gender, akan lebih berpengaruh kepada sesama laki-laki. Jadi, ini adalah salah satu strategi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah menyediakan layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Rifka Anissa perlu mendampingi pertumbuhan lembaga-lembaga layanan baru ini untuk mewujudkan layanan yang berkualitas bagi korban. Sementara, Rifka Anissa terus menguatkan diri untuk menyediakan layanan rujukan yang lebih paripurna dan membutuhkan keahlian lanjutan, seperti pemeriksaan psikologis untuk keperluan proses hukum, pemulihan, dan juga penyediaan saksi ahli. Penyebab kekerasan terhadap perempuan bukan semata-mata faktor individual, tetapi berangkat dari norma sosial di masyarakat, termasuk nilai-nilai gender konvensional yang memposisikan perempuan di posisi subordinat, sehingga perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Untuk itulah, dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, kita tidak bisa hanya bekerja di level individu, baik korban maupun pelaku, tapi juga harus bekerja di level masyarakat. Pengorganisasian masyarakat adalah proses menyeluruh untuk memecahkan permasalahan tertentu di tengah masyarakat, atau suatu cara pendekatan bersengaja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka memecahkan berbagai masalah masyarakat tersebut. Community Based Crisis Center atau CBCC merupakan bagian dari pengorganisasian masyarakat. Dibentuknya CBCC merupakan bagian dari upaya menyelesaikan masalah kekerasan berbasis gender dengan melakukan pencegahan dan menyediakan layanan awal bagi korban. CBCC ini diberi berbagai penguatan kapasitas seperti pendampingan psikososial, pendampingan hukum, dan juga melakukan rujukan kasus. CBCC ada berbagai jenis, bisa berbasis masyarakat desa atau kota, berbasis sekolah, berbasis lembaga keagamaan seperti pesantren dan gereja, dan juga dalam situasi konflik ataupun damai. Pemilihan wilayah bisa didasarkan beberapa faktor, yakni angka kekerasan terhadap perempuan tinggi, tingkat kerentanan tinggi, seperti kasus kematian ibu, kasus kematian anak, perkawinan anak, kriminalitas tinggi, dan nikah paksa. Hal lain adalah lingkungan yang mendukung, seperti aparat kampung yang suportif, ada champion atau individu yang memiliki kepedulian dan semangat. Untuk menjaga keberlanjutan kelompok dengan mengadvokasi kebijakan di berbagai level, termasuk level desa, sehingga pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Selain itu, juga menguatkan kelompok yang sudah ada, seperti Forum Perlindungan Korban Kekerasan, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga ini memudahkan untuk mencantolkan anggaran ke pemerintah. Yang terakhir adalah menguatkan modal sosial masyarakat seperti gotong royong.
Konsep pusat krisis berbasis komunitas ini telah diadopsi pemerintah melalui pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan ataupun Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa. Ketika kelembagaan ini sudah ada, maka kita hanya perlu memberikan penguatan kapasitas dan selanjutnya advokasi dana desa untuk pembiayaan kegiatan. Namun bila lembaga ini belum ada, maka kita perlu mendampingi desa agar Forum Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Desa segera terbentuk dan berfungsi. Nama saya Sunarmi, bisa dipanggil Bu Narmi, dari Desa Tawangsari, Pengasih Kulon Progo. Saya ikut kegiatan yang Rifka Anissa lakukan karena permintaan anak dan suami saya yang sudah mulai bergabung dengan kelas remaja dan kelas ayah. Awal ikut saya sama sekali tidak tertarik karena dalam bayangan saya Rifka Anissa adalah sebuah organisasi atau aliran yang menyesatkan. Baru di pertemuan keempat saya tertarik karena ada sesi belajar tentang yang disukai dan tidak disukai dari pasangan. Saya baru merasa itu hal-hal penting. Selain itu cara belajarnya juga tidak menggurui dan belajar dari pengalaman masing-masing peserta. Kelompok pelatihan yang saya ikuti adalah anggota FPKK Desa Tawangsari bagian pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Sampai saat ini masih ada 3 kelompok yang aktif, yakni Dusun Kopok Kidul, Kopok Wetan, Kopok Kulon. Saya juga masih aktif menyampaikan materi karena saya sebagai Ketua Bansos PKH dan BPNT Desa. Untuk FPKK, saya terbiasa cuma bekerja sendiri dengan Bapak Babin dan suami karena warga yang punya masalah datang sendiri ke rumah untuk meminta bantuan. Kami belajar bagaimana mengurus keuangan, belajar pengasuhan anak, bahkan sesi curhat juga saya adakan untuk terakhir kali bagi keluarga yang punya masalah. Dengan adanya curhat di sesi terakhir, warga yang mau cerita bisa leluasa bercerita kepada saya. Mereka sudah paham kalau yang tidak ada masalah setelah acara kami tutup mereka langsung pulang, dan yang ada masalah mereka biasanya menunggu saya sampai selesai. Akibat dari keterlibatan penanganan kasus ini, saya belajar banyak, diantaranya lebih terlatih mengontrol emosi dan memahami karakter banyak orang. Nama saya Dwi Sujatmiko dari Ndringo, Bendung Semin, Gunung Kidul. Saat ini sebagai Dukuh Ndringo. Saya bergabung dengan program Mencare 2 tahun. Tertarik mengikuti Mencare karena materi dan metode diskusi kelas yang asik dan terkait dengan masalah keluarga. Mulai hari pertama saya sudah tertarik dengan materi, walaupun diawali dengan debat karena materi yang disampaikan tentang gender dan laki-laki berbeda jauh dengan pemahaman yang selama ini ada di masyarakat kami. Kami belajar sebulan sekali, dimulai dari bagaimana menjadi laki-laki, persamaan gender, pengelolaan amarah, mengelola keuangan keluarga, menjadi sahabat bagi anak dan menjadi ayah yang baik, dan seputar relasi keluarga. Ternyata banyak yang saya lakukan selama ini salah. Selain itu, saya juga mendapat kesempatan mengikuti berbagai pelatihan oleh Rifka Anissa sehingga dapat menjadi konselor kecil dan berbagi pengalaman dengan masyarakat. Waktu itu saya belum menjadi dukuh, masih sebagai warga biasa yang tidak punya power untuk mempengaruhi orang lain.
Akhirnya saya memilih memberikan contoh kepada orang dengan menjadi role model. Saya di rumah berbagi pekerjaan dengan istri, yo masak, yo nyuci, ya beberes rumah lah. Pertama-tama mertua saya sendiri yang menentang dan mengatakan bahwa yang saya lakukan itu adalah tugas perempuan. Juga tetangga-tetangga saya yang kadang-kadang mengolok-olok ketika melihat saya menjemur baju di luar. Karena budaya patriarki yang membuat laki-laki merasa tabu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Namun akhirnya beberapa dari mereka mulai mengikuti, bahkan mertua saya malah berkomentar sebaliknya ketika saya tidak lagi mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Lho saiki wis ora tau nyuci, ora tau masak to basan wis ora sinau karo Rifka Anissa gitu. Yang jelas keluarga kecil kami, khususnya istri saya yang mendapat banyak merasakan perubahan dari saya. Selain berbagi peran, juga ketika ada masalah dalam rumah tangga saya, kami juga dapat menyelesaikan dengan komunikasi yang lebih intens, rembukan dan tidak hanya dari satu pihak saja. Demikian juga hubungan dengan anak saya menjadi lebih lengket dengan saya. Tetapi sampai saat ini kami masih selalu tetap berproses. Setelah menjadi dukuh, saya sedang berjuang agar program ini dapat berjalan kembali dengan biaya dari pemerintah kelurahan setempat.